selamat datang Bung Justia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar, semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar, agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya, kembali bergulir Liga Top Eropa. Yang pertama itu ada Borussia Dortmund versus Werder Bremen. Yang kedua ada Osasuna versus Granada. Yang ketiga ada Le Havre versus Racing Lens. Dan yang terakhir ada Deportivo Leganes versus Espanyol ya. Ini kebalik ya teman-teman, di kandang Espanyol ya harusnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar pegang di Atletico MG ya, nah di 3/4 dan bermain di Oper ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita LH ya teman-teman, kena kalah setengah karena skornya 0-2 dimenangkan oleh Atletico MG ya. Di sini Musuh Bandar memperkirakan bakal terjadi bola draw ya, tapi bawa over 2-2. Di sini malah Atletico yang menang ya, lumayan cukup bagus ya dari Atletico MG, menang di kandang Palmeiras. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Cruzeiro ya, nah di 1/4 dan bermain di under ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman, menang setengah ya di sini. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Godoy ya, bermain kakekan dan bermain di under ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over under juga kita win ya teman-teman, karena skornya 1-0 dimenangkan oleh Godoy. Di sini Musuh Bandar memperkirakan skor 1-0 juga ya untuk kemenangan Godoy, dan di sini tepat ya teman-teman. Di sini skornya 1 untuk Godoy. Dan di match terakhir untuk kemarin Musuh Bandar ambil di Argentinos Junior ya, bermain kan dan bermain di Opre 2. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman. Karena skornya 3-2 ya dimenang Gimnasia Patah. Di sini Musuh Bandar memperkirakan bawa over tapi menang ke Argentinos Junior ya, 2-1-2. Di sini malah 3-2 ya, dan single betnya itu Musuh Bandar menyarankan ambil di over 2. Di sini tepat ya, karena memang bakalan terjadi bawa over. Dan ini dia build JP kita ya teman-teman. Di sini kita berhasil JP ya dari build over under ya, di build konten. Dan di sini hanya draw ya, di Palmeiras kemarin Musuh Bandar itu pasarannya turun ya teman-teman. Jadi Musuh Bandar ambil di over 2/4, over 2 ya, nggak jadi di over 2/4. Di sini draw. Dan Cruzeiro Flamengo under 2/4. Di sini kena WH ya, menang setengah. Dan Gimnasia Patah over 2 win. Dan Godoy ya under di 2 ya, oddsnya kecil tapi tidak apa-apa karena memang Musuh Bandar meyakini bahwa bakalan terjadi bawa under ya. Di sini win. Di sini berhasil profit di 2.700.000 ya teman-teman untuk build over undernya. Dan ini dia build kedua yang berhasil JP ya. Di sini berhasil JP di 6.300.000 ya teman-teman. Di sini Musuh Bandar juga bermain di build pagi ya, build Flamengo under di 2/4, Atletico Mineiro ya nah di setengah, dan Santos ya over 2/4. Di sini win. Dan Corinthians ya di sini nahan 1. Di sini Musuh Bandar PD nahan 1 ya. Corinthians berhasil win. Di sini hanya kena WH 1 ya, Cruzeiro Flamengo. Di sini berhasil JP 6.300.000 ya. Dan ini dia build ketiga ya, yang musuh bagikan. Di sini kena LH ya, sayang sekali ya, di Racing Cup ya ngasih 1/4 teman-teman. Di sini skornya 1-1 ya, padahal Sarmiento sudah kartu merah ya teman-teman, tapi tidak bisa mencetak 1 gol lagi ya, biar berhasil full hijau ya, biar tidak ada LH. Tapi di sini kena LH ya. Di sini sayang sekali hanya profit di 561.000 ya teman-teman. Dan ini dia before-nya yang ya, build before-nya. Dan ini dia build before-nya yang musuh bagikan di grup. Dan ini dia afternya ya teman-teman. Oke, baiklah, sudah musuh review dan build kemarin. Dan selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang ada di grup. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk silahkan bergabung dengan Musuh Bandar, karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan para itu semua Musuh Bandar share grup.
dan musuh bandar juga aktif bermain di tele dan IG ya. Kalian bisa lihat untuk single bed bomb musuh bagikan kadang di tele dan IG. Di sini untuk single bednya tidak profit ya teman-teman, tapi di build parley kita profit habis. Selamat ya. Dan untuk teman-teman grup jangan lupa di WD ya untuk profitnya. Oke, langsung aja ke match pertama ya antara Dortmund versus Werder Bremen. Oke, kita untuk Dortmund saat ini berada peringkat 4 klasemen sementara Liga Jerman, dan Werder Bremen sendiri berada peringkat 14. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Dortmund saat bermain di kandang itu 81%, Ambrose 14%, Amos itu 5%, dan unggulnya kita lihat di sini di 3 per match ya. Rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Werder Bremen sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 25%, W-draw 20%, W-loss itu 55%, dan W-golnya kita di sini di 1,45 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Dortmund itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Werder Bremen sendiri 3 kali kekalahan, 1 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Dortmund lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Dortmund itu 4 kali kemenangan, untuk Werder Bremen itu 2 kali kemenangan, dan sisanya di sini terlihat Dortmund lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Dortmund lebih dijagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/3/4, 1,5 dan 2. Dan untuk over undernya itu di 3/3/4, 3,5 dan 4. Di sini cukup tinggi sekali ya pasarannya, dan untuk over undernya juga cukup tinggi. Oke, sekarang ada data dan statistik dari performa dari kedua tim. Musuh bandar percaya kita pegang Dortmund ya. Kita ngasih 1,5 dan kita bermain di under ya 3/3/4, dan prediksi musuh bandar ini kemungkinan 3-0 ya dimenang oleh Dortmund. Di sini musuh bandar meyakini Dortmund akan clean sheet ya kemungkinan, dan dia hanya bisa menang 3 kalau nggak 2 ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Osasuna versus Granada. Oke, kita untuk Osasuna saat ini berada di peringkat 12 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Granada sendiri berada di peringkat 19. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Osasuna saat bermain di kandang umumnya itu 48%, Android 9%, Amulas itu 43%, dan unggulnya kita di sini di 1,09 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Granada sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 20%, W-draw 24%, W-loss itu 56%, dan W-golnya kita di sini di 0,92 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Osasuna itu 3 kali kekalahan, 1 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Granada sendiri 3 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Osasuna itu 2 kali kemenangan, untuk Granada itu 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Granada lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Osasuna lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 3/4, setengah, dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,1/4, dan 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Granada ya. Kita nahan di 3/4, dan kita bermain di under ya 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya dari kedua tim, bahkan berakhir draw. Di sini musuh bandar meyakini Granada ya bisa mencuri poin di kandang Osasuna, dan dari performa 3 match terakhirnya yang cukup lumayan ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Le Havre versus Lens. Oke, kita untuk Le Havre saat ini berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Prancis, dan Lens sendiri berada di peringkat 14. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Le Havre saat bermain di kandang umumnya itu 57%, Android 30%, Amulas itu 13%, dan unggulnya kita di sini di 1,26 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Lens sendiri saat bermain di tandang W-nya 39%, W-draw 35%, W-loss itu 26%, dan W-golnya kita di sini di 1,35 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Le Havre itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Lens sendiri 3
3 eye kemenangan dan 2 eye draw. Di sini terlihat Ends lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Ihapri itu 2 eye kemenangan. Untuk Ends itu 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 eye. Di sini terlihat Ihapri lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu ranking Ends lebih dijagokan ya teman-teman dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5 dan 2,3/4. Oke, setelah mendapatkan strategi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Ihapri ya. Kita nahan di 3/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan Ihapri ya menang 2-1. Di sini musuh bandar lebih meyakini Ihapri ya teman-teman, dari performanya saat bermain di kandang dan perjumpaannya. Dan bisa bom single betnya itu di Ihapri ya. Nanti setengah. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Espanyol versus Leganes. Oke, kita untuk Espanyol saat ini berada di peringkat 1 klasemen sementara ya. Suganda ya, Espanyol 2 dan Leganes sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita untuk from tour dari kedua tim. Untuk Espanyol saat bermain di kandang umurnya itu 33%, Amro 33%, Amuasio 33%, dan unggulnya kita di sini di 1,67 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Leganes sendiri saat bermain di tandang win itu 27%, Wadro 19%, Wegos itu 54%, dan golnya kita di sini di 0,77 per match ya. Rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Espanyol itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Leganes sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Leganes lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Espanyol itu 3 kali kemenangan, untuk Leganes itu 3 kali kemenangan ya. Di sini kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita ada untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Espanyol berjago kan ya teman-teman dengan memberi handicap 3/4, 1 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4 dan 2,3/4. Di sini puruannya tinggi sekali ya. Ada satu ya. Di saat performa kedua tim sangat baik dan peringkat 1 dan peringkat 2 ya. Di sini pasarannya cukup aneh ya teman-teman. Dan head to headnya juga berimbang ya. Oke, setelah mendapatkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Leganes ya. Kita tetap tahan 1 dan kita bermain di over ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw. Di sini kalian bisa bom di over 2,5 ya, single betnya karena di sini musuh bandar meyakini bakalan terjadi over ya, karena dari handicapnya cukup tinggi ya. Dan untuk over undernya itu di 2,5. Di sini kemungkinan bakalan terjadi over. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parade dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu gitu sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya untuk jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini. Kalian bisa join grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parade itu semua musuh bandar share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya. Kalian bisa lihat di Tele musuh bandar dan IG musuh bandar untuk single bet bomnya. Yuk JP bareng di grup, itu lebih asik. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.